Oke ya. Yang pertama, kalian masuk di sini kan? Berapa orang yang belum masuk? Ikuti aja dulu ya, sambil nunggu. Kalian masuknya nanti tanya sama temannya. Oke? Yang sudah masuk di home itu masuk ke DynamoDB-nya. Kemarin kan udah kan? Masuk ke DynamoDB. Aduh, DynamoDB. Oke, masuk ke DynamoDB. Kemudian create table. Oke. Create table-nya. Kemudian masukkan nama. Ini bebas sebenarnya ya. Kalau makanya ikuti punya saya aja. Nanti kan supaya sebenarnya kalau kalian nggak ngikuti juga nggak masalah. Cuma nanti menyesuaikan sama codingannya. Nanti di codingannya tuh kalian pakai nama sesuai dengan nama tabelnya. Nah, sementara kalau bisa ikuti saya aja, WebSocket Connection. WebSocket Connection. Oke. Kemudian di bagian sini, di partition key-nya pilih connection, bukan pilih, ketikkan connection.id. Ini kan saya karena udah ada historinya ya, kemarin ngajar di TKJ 1 jadi udah muncul ya. Kalian ketikkan di sana connection ID. Oke ya. Udah bisa login? Oh ya. Kemudian di bagian sini pastikan pilih yang string ya. Biasanya defaultnya dia udah string. Kemudian sini kan udah ya. Jangan sampai salah nulis. Ini bebas juga. Di bagian sini sebenarnya bebas. Kalian mau pakai apa aja boleh. Cuma nanti di codingannya kalian menyesuaikan. Kalau di sini kan saya makainya connection ID kan ya. Jadi connection ID. I-nya besar ya, ingat ya, bukan LD, tapi I besar. Kemarin di TKJ 1 banyak yang salah di sini ya. Ada yang pakai L. Oke. Kemudian di bagian slot key-nya itu kosongkan aja. Slot key-nya kosongkan, ini nggak kita pakai. Nanti kalau udah kompleks database-nya, kompleks aplikasi yang kalian gunakan. Kalau game biasanya ini dipakai dia. Nah, ini karena aplikasi chat aja kita cukup pakai partition key-nya aja. Kemudian scroll bawah terus, yang lain biarkan default. Kalau ada rule ganti ke lab rule, tapi di sini nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada langsung kita create tabel. Oke, sambil menunggu tabel creating kita buka lambdanya. Buka lambda. Buka di new tab aja. Tekan kontrol, tahan kontrol, kemudian klik. Kontrol klik. Jangan ditutup DynamoDB-nya, biar nanti kita gampang pindah tab. Oke. Caranya kontrol klik aja. Oke. Function yang akan kita gunakan itu ada 3 function ya. Kalau lambda kan udah pernah gunakan ya? Udah pernah? Di arsitek kan udah kan ya? Di arsitek kan udah pernah pakai lambda. Nah, di sini ada 3 fungsi lambda itu kan sama dengan untuk pemrosesnya kan. Bahasa pemrogramannya lah istilahnya. Nah, kemudian di sini kita pakai 3 function. Yang pertama connect, kemudian yang kedua disconnect, yang ketiga send message. Oke ya. Jadi 3 lambda yang kita butuhkan. Connect-nya itu untuk menghubungkan ke database-nya, kemudian disconnect untuk memutuskan ke database-nya, send message-nya untuk mengirim pesan. Oke. Kemudian create function. Bikin function baru, kasih nama connect handler. Oke. Runtime-nya pilih yang Node.js 22. Di sini ada pilihannya. Kalau saya lebih familiar sama Node.js, jadi saya pakai Node.js. Kalau misalnya kalian mau pakai bahasa pemrograman yang lain bisa. Cuma nanti sampel yang saya kasih itu pakai Node.js soalnya. Oke. Di sini ada Python.
Ada Ruby juga bisa dipakai, ada Java. Kalau saya biasanya pakai yang Python sama Node.js. Paling enak sebenarnya pakai Node.js ya, karena Python sama Node.js enak ya, karena bahasa pemrogramannya nggak mesti terstruktur tuh. Jadi nggak mesti salah-salah dikit masih bisa ditolerir gitu. Kemarin kan saya suruh pakai yang Node.js 18 ya. Ternyata Node.js 18 saya pakai mungkin ada yang berubah ya, jadi nggak mau dia di webnya. Tapi setelah saya update menggunakan yang library yang Node.js 22, ternyata itu yang baru mau dia webchatnya. Cuman bahasanya untuk Node.js 22 sama 18 atau 20 itu dia beda. Kalau Node.js 18 kan dia menggunakan require itu ya, manggil modulnya require. Kemudian kalau yang Node.js 22 itu menggunakan import ya, hampir mirip dengan Java. Oke, pakai Node.js 22 aja dulu. Nanti kalau kalian memang pengen lagi nge-explore yang lebih banyak, silakan coba-coba yang lain. Kemudian change default execute rule-nya ganti ke is executing yang pilih lab rule. Karena kita pakai AWS Academy kan, jadi rule-nya harus pakai yang lab rule. Kalau nggak gitu nggak akan bisa ke create function-nya. Tapi kalau misalnya kalian pakai AWS yang profesional, itu terserah kalian mau bikin lah rule yang beda juga nggak masalah. Oke. Cuman di sini kita diwajibkan menggunakan lab rule kalau menggunakan AWS Academy. Oke. Sisanya kita cek lagi. Yang lain biarkan aja default. Nah, ini enable kode signing-nya nggak perlu. Enable encryption nggak perlu, biar ini kan buat encryption. Function URL nggak perlu. PVC-nya juga nggak perlu. PVC-nya biar nanti dia create sendiri. Oke, tinggal di create function aja. Partition key-nya connection ID. I-nya besar. Connection ID. Connection ID. Connect ID apa connection ID? Tadi connection ID apa connect ID saya pakai? Connection ID ya? Connection ID. Tipenya string. Oke. Kemudian kita bikin satu function lagi. Perhatikan dulu ya, biar nggak nanti bingung. Oke, di TKJ 1. Kita bikin yang namanya disconnect handler. Sama seperti tadi, use exiting rule-nya kita pakai yang lab rule. Lab rule, langsung create function. Nih, disconnect handler. Oke. Saya disconnect handler. Kemudian create function. Kita udah punya 2 lambda kan. Sekarang lambda selanjutnya create function. Yang ketiga adalah send message handler. Send message handler. Kelihatan? Kelihatan ya? Di belakang kelihatan nggak? Masa kelihatan? Send message handler. Udah ya? Kelihatan ya? Oke, sama kayak tadi settingannya, tinggal diganti di bagian rule-nya aja jadi lab rule. Create function. Nah, sekarang kita udah punya 3 function kan ya. Pastikan sudah ada ketiga function ini. Connect handler, disconnect handler, send message handler. Pastikan runtime-nya menggunakan Node.js 22. Karena nanti sampel yang saya kasih Node.js 22 dia. Kemudian masuk ke
dulu. Masuk ke WebSocketnya. Kita menggunakan API Gateway ya, menunya servisnya. API Gateway. Buka di tab baru aja dia. Control klik. Oke. Bisa ngikuti? Ketinggalan. Sampai di mana? Database-nya udah? Connect handler. Oh, bikin aja disconnect handler sama send message handler. Rule-nya ganti, lab rule. Ada additional di sini. Ini nih, change default rule. Ganti ke user setting, pilih. Ya sama. Pilih lab rule. Baru create function. Tulisannya connect handler, kan udah tahu konteksnya. Yang lain bisa ngikuti ya. Ini tulisannya. Tinggal kalian ganti rule-nya aja ke lab rule, create function biasa. Tulisannya connect handler, disconnect handler, send message handler. Rule-nya ganti, kan ada tuh sana default rule-nya. Change default rule-nya ganti ke use existing, pilih lab rule. Kemudian create function. Oke. Bikin lagi yang kedua, disconnect. Ya. Nggak apa-apa, nanti disesuaikan di gini ya, di kodenya. Berarti ada yang perlu dirubah nanti di kodemu, di bagian I-nya ganti I kecil. Oke. Lanjut ya, create an API di bagian API gateway-nya. Yang kita pakai adalah WebSocket API. Oke. Build, kasih nama, bebas namanya mau apa aja nih. Ini nggak masalah nih karena nggak ada hubungannya sama code-nya. Kalau saya misalnya pakai TKJ chat, bebas. Kalau misalnya mau pakai chat room itu boleh juga bebas. Pokoknya namanya ini untuk gateway-nya aja sebenarnya. TKJ chat. Kemudian di bagian sini pastikan ini terisi ya. Pastikan terisi di bagian request body action-nya. Ada yang ketinggalan? Gimana bisa? Bikin send message handler. Ini nih, bikin lagi ya. Bikin lambda baru lagi namanya send message handler. Ada yang belum selesai di sini? Di function-nya? Nanti tanya sama teman sebelahnya aja ya. Kemudian di WebSocket API-nya di bagian sini kan ada nih placeholder-nya kan, request body action. Ikuti aja ini request body action. Harus isi ya. Request.body.action. Sebenarnya juga bebas nih ya. Ini bebas-bebas aja, nanti yang buat ngambil data chatnya sebenarnya. Ya kita pakai defaultnya aja, ikutin aja request body action. Udah, tinggal diklik next aja. Kemudian di sini kita perlu root. Ada connect root, disconnect root, sama custom root satu lagi. Kalau connect root, yang default rootnya kita nggak pakai yang custom root langsung. Di bagian custom root kita isikan send message tanpa tanda gini ya, tanda dolar. Send message. Kalau connect sama disconnect-nya kan langsung terisi dia. Send message-nya isikan satu di bagian custom root ya, bukan di bagian default root. Kemudian klik next. Di sini bakal ada 3 integration ya. Oke, pas melakukan integrasi itu pilih yang lambda. Klik integration tab-nya. Pilih lambda. Kemudian pilih, sesuaikan dengan ini. Kalau ini connect handler, berarti kita pakainya yang connect handler. Kalau di sini connect, pakai yang connect handler. Jangan kebalik. Jangan kebalik ya. Berarti pakai yang connect handler.
kemudian disconnect. Oke, fokus dulu, perhatikan ke depan ya. Di bagian disconnect handler, pakai yang di disconnectnya, pilih disconnect handler itu maksudnya. Yang duanya, previous-nya tinggal di add aja sih. Bagian connect-nya kan ini, add root, disconnect root, add-nya. Kemudian di bawahnya isi custom root. Custom root-nya di add custom root, send message. Send message. Oke. Kemudian next. Ini connect-nya ke Lambda, kemudian pilih connect handler. Bisa ngikuti ya? Kemudian di sini Lambda, pilih disconnect handler. Jangan salah pilih Lambda. Fungsinya jangan salah pilih. Mana? Apa? Bebas. Kamu pakai apa aja boleh. Kalau saya pakai TKJ chat besar, TKJ chat gitu. Itu bebas, mau kalian pakai apa aja boleh. Kemudian di bagian send message-nya itu hubungkan ke send message. Berarti send message. Oke. Pastikan nggak salah menghubungkan ya. Kalau sudah terhubung semuanya, kemudian klik next. Nah, di sini di bagian stage-nya ini kan ada production ya. Kalau kalian misalnya dari masih tahap uji coba, di sini ganti pakai dev boleh. Pakai dev. Berarti masih developer. Masih development lah. Kalau misalnya udah di-share ke public, biasanya di sini diganti pakai production seperti tadi. Pakai production. Oke. Kita pakai dev atau mau pakai production? Dev aja dulu ya. Pakai dev. Kemudian next. Oke. Sini yang perlu kalian perhatikan pertama di sini. Request body action, jangan salah tulis. Sudah sesuai dengan punya saya? Kemudian rootnya ada 3. Pastikan integration rootnya benar. Connection ke connect, disconnect ke disconnect, send message ke send message. Udah ya, udah sesuai. Kemudian di create and deploy. Create and deploy udah. Setelah create and deploy, di bagian sini udah selesai ya. Kalau tertulis sukses berarti sudah. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian connect handlernya. Ke tab. Oke. Scriptnya nanti saya kasih ya. Kemarin ini scriptnya udah diuji coba di TKJ 1, udah berhasil. Ntar dulu. Biar nggak lama ya. Saya nanti langsung jelasin aja. Kalau nanti tinggal copy paste aja scriptnya. Oke. Ini kemarin di TKJ 1 udah. Oke. Scriptnya yang udah masuk di connect handler. Di connect handler scriptnya ganti. Ini saya kasih ke WA aja deh. Scriptnya tunggu dulu. Biar nggak salah ngetik lagi kalian. Saya jelaskan dulu sedikit, nanti saya kasih ke WA. Fungsinya kalian perhatikan aja ya. Biar nanti paham dengan fungsi-fungsi dari scriptnya. Di sini import, di sini fungsinya ini untuk mengimport modulnya kan. Karena kita butuh, coba perhatikan dulu, jangan ngobrol. Karena kita butuh DynamoDB kan untuk menyimpan connectionnya, maka kita nanti di sini perlu import yang namanya DynamoDB client. Oke. Nah, kemudian di sini put item command-nya adalah untuk memasukkan data ke DynamoDB-nya. Oke, paham ya? Kedua ini.
Kemudian di sini kita bikin instance baru namanya. Instance baru untuk menginisialisasi database-nya. Jadi kita menggunakan service database. Menggunakan service DynamoDB. Nah, kemudian di sini baru masuk ke kode scripting-nya. Kode scripting-nya di sini perhatikan. Di sini ada constant connection ID. Nah, ini adalah untuk memanggil dari kolom tabel yang tadi. Jadi yang tadi misalnya di sininya berbeda, ini harus diganti. Di bagian connection ID-nya berbeda tuh harus diganti di sini. Kalau variabel kan nggak apa-apa, bebas mau pakai apa aja. Yang perlu itu di sini ada event request contact dot connection ID. Ini berhubungan dengan nama kolomnya. Oke, kemudian di sini put comment-nya di sini adalah memasukkan data baru. Masukkan data baru di DynamoDB-nya. Di sini ada konstan, variabel konstan bernilai untuk memasukkan ke database-nya, ke DynamoDB-nya. Nah, jadi ini ada di dokumentasi AWS-nya ya, kalau kalian mau gini. Kalau nanya di mana nyarinya, ini di dokumentasi AWS-nya ada tentang DynamoDB. Oke, di Lambda dia adanya. Lambda yang cari aja yang dokumentasinya yang Lambda, terus yang untuk menghubungkan ke DynamoDB. Nah, di sini tabel name-nya sesuaikan dengan nama tabel yang tadi kita bikin. Kalau ada yang berbeda nama tabelnya, berarti di sini harus dirubah juga. Oke. Kemudian di itemnya nama kolomnya. Kolomnya kan tadi connection ID, jadi connection ID. Nah, S di sini artinya tipenya string. Propertinya tipenya string. Kemudian diisi dengan connection ID. Oke. Nah, di sini berarti dia udah menginsert satu item di sana. Nanti saya tunjukkan ketika melakukan connect ID. Kemudian di sini kita coba eksekusi put comment-nya ini. Ini kan baru masih belum dieksekusi kan. Baru dimasukkan dalam variabel kan. Nah, variabelnya ini kita eksekusikan ke dalam DB DynamoDB-nya. Kan tadi diinisialisasi DynamoDB-nya di sini kan dengan nama variabel ddb client kan. Kan di sini saya panggil ddb client-nya .send. Kemudian put comment, variabel put comment-nya saya masukkan ke dalam variabel DynamoDB-nya. Oke. Biasanya kalau yang biasa menggunakan Java pasti paham. Jadi ini namanya inheritance ya. Jadi diwariskan sifat fungsinya ke dalam function baru. Oke. Dimasukkan put comment-nya. Kemudian kalau dia berhasil, dia bakal mengeluarkan status kode 200. Berarti oke statusnya. Nah, kalau misalnya nggak berhasil memasukkan data ke database-nya, dia bakal mengeluarkan status 500. Failed artinya kalau 500. Oke. Oke, sampai di sini script untuk connect-nya udah selesai. Nah, ini nanti kita akan cobakan. Oke. Tadi kan saya karena mengganti script, berarti saya harus deploy ulang kodenya. Jadi ingat, setiap kalian melakukan perubahan kode di dalam IDE-nya, dalam editornya, pastikan di deploy. Di deploy baru kesimpan kodenya. Ini saya deploy ulang. Oke. Nah, setelah saya deploy, kalau sudah berhasil, sekarang kita uji cobakan ya. Kita uji cobakan, kita coba hubungkan ke DynamoDB-nya. Oke. Biasanya balik lagi ke DynamoDB, coba balik lagi ke DynamoDB. Kemudian kalian klik yang shortcut connection. Kalau misalnya kalian masuknya ke dashboard, pilih dulu tabel. Pilih dulu tabel di sebelah kiri, baru muncul tabel-tabel kalian. Diklik tabelnya, kemudian klik lagi explore item di bawah tabel di kiri. Oke. Setelah klik explore item, nah di sini masih belum ada items kan, no items kan. Oke.
Karena dia masih no item, nanti kalau misalnya dia berhasil membuat connection, dia berarti akan membuat satu item di sini. Nah, cara troubleshootingnya kalau misalnya punya kalian connect tapi dia di sini nggak ada itemnya, berarti ada yang salah script kalian. Berarti dia nggak mau insert data gitu loh. Banyak yang kayak gitu, misalnya statusnya connection, connected gitu, tapi ternyata datanya nggak masuk ke DynamoDB gitu. Jadi ngirim chat nggak bisa dia nanti. Nah, di sini kan masih no item kan. Kemarin udah install WSS itu ya. WSCat itu kan udah install ya. Node.js ada kan di gini kalian kan? Oke. CMD. Kita ngetesnya pakai terminal dulu. Ya, sebentar, perhatikan aja dulu, nanti saya kasih scriptnya. Oke. Perhatikan dulu biar paham soalnya. Nanti scriptnya kan gampang, kalian tinggal copy aja. Oke. Pastikan kalian udah menginstal WSCat dulu. WSCat min v. Ada nggak di kalian? Nggak ada? Kalau nggak ada, pastikan npm min v. Kalau npm min v-nya sudah ada, berarti kalian sudah install Node.js. Ada yang npm min v-nya belum ada? Yang belum ada? Oke. Kalian perlu download di Google. Download Node.js. Oke. Yang belum ada, download Node.js-nya dulu. Ini penting ya, kalian perlu install. Biasanya harusnya laptop kalian udah terinstall ini. Kalau di jaringan Node.js ini juga dipakai ya. Download Node.js. Download Node.js. Ketik aja di Google download Node.js. Nah, terus pilih yang ini. Windows Installer.msi. Sudah? Setelah di-download selesai, diinstal biasa aja. Di next saja. Sampai selesai installnya. Kalau sudah selesai, kemudian ditutup dulu terminal yang tadi udah dibuka, buka ulang terminalnya, ketikkan npm min v. Oke. Kalau sudah keluar versi npm-nya, v kecil ya, npm min v. Kalau sudah keluar, perhatikan aja dulu sambil kalian nunggu download kan. Ini lihat aja stepnya dulu. Downloadnya kan juga ada proses kan. Nah, nanti setelah kalian berhasil install, kalian uji cobakan apakah sudah terinstall apa belum. Kalau belum terinstall, dia biasanya nggak keluar versinya. Tapi kalau sudah terinstall, dia bakal keluar versinya. npm min v kecil. Kemudian kalian lakukan install WSCat. Caranya install itu npm install min g WSCat. npm install min g WSCat. Ini hanya bisa kalau kalian sudah install Node.js-nya. Udah, kemudian di enter. Dia bakal nginstal. Nah, kalau sudah selesai install, baru ketikkan WSCat min v besar ya, bukan v kecil lagi. Kalau di Node.js pakai v kecil, kalau yang di WSCat v besar ya. Enter. Kalau dia udah keluar versinya, berarti sudah berhasil install WSCat-nya. Oke ya. Sampai di sini yang tools yang kalian gunakan, yang perlukan sudah semua. Nah, sekarang kita akan uji cobakan web shortcut-nya. Perhatikan aja dulu. Kemudian cara uji cobanya gimana? Cara uji cobanya, ketikkan WSCat min c, kemudian masukkan link servernya, link server web shortcut-nya. Nah, link servernya kalian ambil di sini di bagian API gateway. Sudah? Kan kalau kalian misalnya masuk ke API gateway-nya, pilih dulu TKJ chat yang kalian buat tadi. Pilih. Kemudian di menu sebelah kiri itu ada stage. Klik stage-nya. Ketemu stage-nya?
Klik stage. Nah, di sini ada dua kan. Servernya ada dua kan dikasih kan. Yang menggunakan web shortcut 1 sama yang menggunakan connection URL 1 kan. Nah, yang kita gunakan yang web shortcut URL. Nanti ini kita juga akan gunakan. Yang ini juga akan kita gunakan. Kita gunakan yang web shortcut URL. Di copy aja, di sini ada simbol copy kan. Tinggal copy aja. Bawa ke WS-Cat-nya. Bawa ke WS-Cat, kemudian di pastekan di sini. Nggak bisa dipaste. Kemudian dipastekan di sini. Kemudian di enter. Balikan aja dulu, nggak apa-apa. Jangan dulu mengikuti. Nah, kalau tulisannya ada connected, berarti dia berhasil. Kalau tulisannya misalnya forbidden, itu gagal. Biasanya ada yang kalau misalnya nggak lo berhasil, dia tulisannya forbidden itu. Oke, kalau misalnya connected, dia udah berhasil menghubungi ke web shortcut-nya. Nah, sekarang yang satu lagi yang perlu kita cek adalah bagian ini. Coba perhatikan dulu. Ini troubleshooting-nya ya, nanti biar nggak bingung. Di bagian item di sini, ini kan masih kosong kan? Nah, karena kita sudah membuka satu connection untuk chat di sini, berarti kita coba refresh. Seharusnya sudah ada satu di sini recordnya, satu record. Kalau ada yang di sini recordnya nggak isi, itu berarti ada yang salah scriptnya. Oke, ini berhasil saya bikin record. Oke ya. Oke. Sampai di sini. Node.js-nya sudah diinstal? Oke. Saya share sekarang scriptnya ke WA dulu ya. Saya matikan dulu gini ya. Screen only. Saya stop dulu. Oke. Nah, kalian copy di bagian connection URL-nya, bawa ke send message-nya. Ganti di bagian endpoint-nya. Nah, hilangkan bagian tulisan connection-nya. Di sini kan ada tulisan connection kan? Hilangkan aja di sini sampai sisa dev aja. Oke? Bisa ya, mengikuti ya? Nah, ini bagian endpoint-nya yang menghubungkan ke server. Oke, kodenya saya jelaskan sedikit ya, biar nggak bingung. Ini terutama yang nggak paham dengan JavaScript ya. Oke, kalau yang input ini biar lebih cepat, ini sebenarnya ngambil modularnya aja gitu loh, ngambil modulnya. Nah, di bagian codingannya yang penting kalian ketahui, karena nanti akan ada hubungannya dengan SAS kalian misalnya. Nah, di sini di bagian eksekusi kodenya, di sini ada saya bikin satu variabel yang namanya let message. Nah, let message ini variabel untuk mengambil pesan yang dikirim. Ya. Pesan yang dikirim. Nah, kemudian di sini di bawahnya ini emang eksekusi kode-kodenya. Oke? Yang jelas ini pentingnya nanti kalian mengambil untuk pesan yang dikirim. Nah, message yang ada di sini, variabel message yang ada di sini, nanti kita akan masukkan ke dalam data di. Coba ngobrol mana nih? Oke, dengarkan dulu. Nanti kita akan masukkan ke dalam data di sini, data di sini tuh, post connection comment. Oke, masukkan di sini. Ini nanti bakal memasukkan ke dalam DB-nya. Oke ya. Kalau di sini kan ada connection ID kan. Nah, const ID-nya ini diambil dari variabel constant ID di sini. Diambil dari tabel ID dari stringnya yang ada di dalam kolomnya, kolom tabel DynamoDB-nya. Paham ya? Yang connection ID kita buat tadi itu. Sehingga
di bagian API gateway-nya itu diisi dengan cons ID ini. Oke, paham ya? Nah, data yang dimasukkan adalah data message, data pesan. Variabel yang di sini ini ngambil dari data JSON-nya. Oke, paham ya? Kalau masih nggak paham, nanti silakan baca dokumentasinya. Belajar membaca dokumentasi ya, memahami dokumentasi. Kalau misalnya masih kesusahan, silakan gunakan ChatGPT. Tapi menggunakan ChatGPT itu kalian harus paham dasarnya dulu sebenarnya. Kalau nggak gitu, dikasih kode sama ChatGPT-nya tapi kalian nggak tahu cara menghubungkannya itu loh jadinya. Kalau saya juga make dokumentasi sama make ChatGPT ya. Jadi dokumentasi dulu, kemudian baru ke ChatGPT itu biasanya. Pokoknya kalian yang yang menyesuaikan itu nanti. Oke? Itu aja yang penting sebenarnya di sini. Dia di sini mengeksekusi kode kan. Kalau misalnya gagal, dia bakal mengirim console error. Sebenarnya console error ini kalian nggak perlu bikin, nggak masalah sebenarnya. Cuman saya di sini buat troubleshooting sebenarnya waktu saya bikin kodenya. Jadi saya bisa lihat di CloudWatch. Bisa menggunakan CloudWatch nggak? Kalau di CloudWatch kita konsul itu kelihatan konsolnya tuh. Jadi saya tahu di mana kode saya yang salah itu. Misalnya kalau saya di sini kan saya dapat errornya kan. Errornya saya baca errornya. Oh, saya bikin variabel ini nggak bisa diambil datanya gitu. Berarti ada yang salah di bagian variabel ini itu. Seperti misalnya saya di sini. Ternyata di sini nggak ada pesan yang saya dapatkan itu loh. Makanya biasanya saya konsul dah di sini. Biasanya saya console.log. Ini troubleshooting ya. Perhatikan dengan baik. Console.log saya ginikan message. Nah, kalau misalnya saya lihat di CloudWatch, kan ada fitur CloudWatch kan di sana. Di lambdanya ada fitur CloudWatch. Nah, kalau di sini dia nggak muncul pesan yang saya kirim dari kliennya nggak muncul di console lognya, di CloudWatch-nya kelihatan kosong, dia nggak muncul. Berarti ada yang salah di kliennya atau di lambdanya ada yang salah sehingga nggak memunculkan pesan. Itu caranya troubleshooting ya. Oke, saya hapus saja console lognya. Oke, deploy. Oke, sekarang saya akan cobakan untuk mengirim pesan ya. Pastikan yang di bagian disconnect juga diisi ya. Kalau yang disconnect sama aja simpelnya. Cuman bedanya kalau yang connect kan put item, kalau yang di disconnect delete ya. Ini yang disconnect handler. Ini koneksinya masih belum bisa ya. Masih undefined ya. Nah, kalau bedanya yang tadi kan put item kan, kalau di sini delete comment ya. Delete comment. Kalau yang disconnect. Oke, coba perhatikan ya. Sekarang saya akan cobakan untuk menghubungkan dengan cara mengirim chat. Perhatikan dulu. Kalau statusnya udah connected, saya akan coba kirim satu JSON. Perhatikan format JSON-nya ya. Ini penting juga, nanti kalian nggak bisa ngeji cobakan pesannya. Kalau kalian yang nggak paham sama JavaScript terutama. Cara mengirim pesannya, kita gunakan action dulu. Action ini adalah untuk mengambil stage-nya. State send message. Action state send message. Bukan manggil lambdanya ya ini, tapi ini manggil state connection-nya yang ada di bagian web socket-nya. Kan tadi kita bikin connect, disconnect sama send message kan. Nah, ini samakan. Jangan sampai salah nulis ini. Kalau kalian misalnya pakai huruf kecil semua send message-nya, samakan send message-nya huruf kecil semua. Paham ya? Ini ngambil stage ya. Kemudian baru datanya. Tadi karena variabelnya adalah saya gunakan message, jadi saya pakai message. Sini. Parse kodenya kan di sini pakai menggunakan message kan. Mana dia? Di bagian consender. Send message. Nih.
saya ngambil data yang pertama yang nggak paham JavaScript. Sebenarnya kalau kalian memang di TKJ sedikitnya harusnya dasar JavaScript juga harus bisa sebenarnya. Nah ini karena saya menggunakan ngambilnya adalah .message, bodinya saya ambil yang .message, maka saya buatkan di sini variabel message untuk data pesannya. Oke, saya gunakan tes pesan. Kemudian saya tutup. Ini namanya variabel objek ya, atau JSON data. Oke. Kemudian saya cobakan send message. Saya enter coba. Nah, dia berhasil mengirim pesan ya. Tes pesan. Oke. Bentar. Oke. Kalau misalnya salah, nih contohnya. Misalnya kalau salah bikinnya. Kalau misalnya salah, misalnya ini salah, kalian bikinnya troubleshooting satu lagi. Kalau di TKJ 1 saya nggak kasih tahu cara troubleshootingnya ini, tapi karena kalian terlambat, nih di sini, kalau misalnya kalian salah bikin stage-nya kan, tulisan stage-nya kan, action-nya, dia bakal muncul forbidden. Ini namanya troubleshooting sebenarnya. Paham ya? Jadi kalau ada yang tulisannya muncul forbidden, berarti ada yang salah di bagian stage-nya. Atau ada yang salah di bagian lambda, script lambdanya, di bagian send message. Paham ya? Jadi belajar troubleshooting. Kalau saya pakai send message, saya benarkan action-nya, enter. Dia bakal mengirim pesan, teks pesan. Paham? Oke. Buat uji coba, kalian coba akses ini. Akses script ini di kalian menggunakan WSS-nya. Kalau kalian kirim pesan ke saya, nanti dia bakal muncul pesannya di sini. Di saya harusnya. Coba kalian akses, coba kalian ketikkan ini. Yang udah install WSCat ya. Ini server saya, tapi harus connect ke server saya. Coba saya gini aja. Saya kirimkan ke WA-nya ya. Scriptnya sebentar, saya tanya. Tuh, dia harusnya ini masuk dia. Tuh, Gilang yang ngirim pesan. Saya ngirim pesan ke Gilang, saya ngirim pesan misalnya, masuk nggak di Gilang? Masuk kan? Jadi kayak gitu dia. Oke. Ini masih dari terminal ya. Nanti sekarang kita buatkan tampilannya dalam bentuk HTML. Oke. Script HTML-nya nanti saya kasih. Saya contohkan dulu untuk HTML-nya. Oke. Ini kan uji cobanya udah masuk ke dalam. Ini baru kita uji coba menggunakan terminal kan. Kalau sekarang kita butuh tampilannya kan. Kalau gitu kan kita nggak, kurang bagus kan tampilannya. Oke. Sekarang kita buatkan tampilannya. Bentar. Oke. Bukan yang ini. Bentar. Bukan. Kemarin saya kirim kemana ya? Bentar ya. Tanya saya resume speed. Duplikat. Oke, di sini saya punya kode HTML untuk bikin tampilannya. Oke ya. Nah, ini nanti saya kasih ke kalian. Sekarang kita uji cobakan dulu. Nah, di bagian sini coba perhatikan. Kalau kalian buka script HTML saya, di bagian sini, di bagian scriptnya ada yang namanya new web shortcut. Terus di sini saya inputkan WSS connection ya.
Tunggu sebentar lagi dikit ya. Oke. Di sini itu ganti dengan punya kalian. Kalau yang tadi saya ganti dengan punya saya kan. Terus kita coba nanti kirimkan pesan ya. Saya coba gunakan server saya ya. Saya gunakan server saya masukkan di sini. Oke. Saya masukkan di sini, kemudian saya simpan pesan kodenya. Saya uji cobakan kodenya. Oke. Sekarang coba kalian kirim pesan di sana. Masuk kan? Dah. Sekarang saya coba kirim pesan sekarang di sini. Oke. Jadi kayak gini pesannya. Oke. Nah, ini nanti HTML-nya saya kasih ke kalian. Tugas kalian, coba perhatikan ya. Tugas kalian adalah nanti bikin seperti ini. Bikin seperti ini. Salah. Bikin yang seperti ini. Mudah-mudahan nggak hilang ya punya saya. Wah, punya saya hilang nih kayaknya. Nah, bikin yang seperti ini. Jadi tugas kalian adalah supaya nanti server kalian itu bisa mengupload file dan ketika kirim pesan ada namanya. Misalnya saya nih kirim pesan, misalnya saya kasih nama misalnya Gilang. Kemudian tes kirim file. Kemudian saya case kode. Masih hidup nggak server saya nih? Nah, jadi kayak gini. Saya mau sekalian tadi kan udah ada tuh skrip dasarnya kan, cuman ngirim pesan aja baru kan. Tapi saya mau dia nanti UAS kalian itu kalian tambahkan supaya ada nama pengirimnya. Kemudian bisa upload file. Oke. Poin penilaiannya apa? Yang pertama, kalau kalian cuman bisa yang tadi aja, Gus, duduk dulu lagi sebentar aja nih, jelaskan tugasnya. Malah tidur suruh. Udah. Stanu nih mah. Udah, perhatikan. Daripada kalian tidur nanti nggak bisa ngerjakan tuh. Udah ya, waktunya keburu habis nih. Oke. Poin yang saya nilai itu yang pertama, kalau kalian cuma bisa ngirim pesan aja itu baru dapat nilai 70. Kalau kalian udah bisa sampai isi nama itu nilainya 80. Kalau bisa sampai kirim file itu nilainya 100. Oke ya. Nah, jadi modelnya seperti WA deh. Kalau kalian misalnya ada file yang dikirim, dia bakal ngirim sama filenya. Tapi kalau misalnya nggak ada file, dia akan ngirim pesan biasa aja. Paham ya? Jadi kalau ini sih saya yang nambahi. Kalau kalian mau boleh juga divariasikan, ditambahkan IP-nya. Biar tahu siapa IP kliennya. Kalau lebih bagus lagi kalau kalian bisa bikin seperti saya. Ada IP klien, jadi nggak bisa orang memalsukan itu loh. Ngerti nggak? Jadi misalnya kalau di sini pakai namanya Gilang tapi IP-nya berbeda kan nggak mungkin. Jadi kita tahu kan itu bukan Gilang itu loh. Atau lebih bagus lagi bisa ngambil selain IP-nya bisa ngambil nama PC-nya. Kalau saya biar simple aja saya ambil IP-nya aja sebenarnya. IP komputernya. Sehingga kalau ada yang nyamar jadi Gilang kelihatan oh ini bukan Gilang nih, nyamar-nyamar aja itu. Jangan nanti kalian bikinnya kayak gini ya. Ada yang TKJ 1 bikinnya kayak gini dia. Gilang titik 2 tes. Itu kelihatan di lambdanya ya. Kayak gitu. Jadi dia munculnya kayak gini dia. Kalau di saya kalau tanpa nama dia berubah jadi anonymous. Ada yang bikin kayak gitu dia di TKJ 1 jadi Gilang titik 2 kirim pesannya gitu. Paham ya?
Itu kelihatan di lambdanya, saya bisa cek di lambdanya nanti. Nanti kan saya cek akun kalian satu-satu kan. Oke? Paham ya tugasnya ya? Oke, itu SAS-nya terakhir dikumpul. Sebentar, saya lihat tanggal dulu. Kalau TKJ 1 kan sampai hari Jumat, kalian karena terlambat. Paling lambat itu hari Rabu ya. Hari Rabu juga berarti. Selasa ya, Selasa. Kalau Rabu nggak bisa, udah mepet ya. Karena tanggal 12 itu udah gelar karya dia. Berarti hari paling lambat. Dengarkan. Saya dengarkan dulu. Tugasnya paling lambat itu tanggal 10 Selasa ya. Ya, jam 12 malam. Itulah saya cek nilainya. Bentar, Pak. Ini Pak, waktu saya ulang Pak, ini akun